Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pertemuan ke-7 ini pada mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, memberikan kita barokah ilmu, mudah-mudahan Allah melancarkan rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Pada pelajaran ini kita akan belajar tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jelas tujuannya untuk memberikan dengan semua kesempatan untuk sedikit mengetahui agar bisa dikembangkan bersama-sama masalah demokrasi. Makna demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kraten yang berarti pemerintahan, sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi merupakan istilah politik yang berarti pemerintahan rakyat. Pengertian tersebut dapat diartikan bahwa dalam sebuah negara demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh rakyat atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan bebas. Seperti itu pengertian dari demokrasi. Tapi ada beberapa negara yang demokrasi ini disalahgunakan, yaitu dengan money politik agar kekuasaannya langgeng. Kalau di Indonesia sendiri pemimpinnya diberikan kesempatan sampai 2 periode. Namun dulu di era Pak Soeharto sampai 32 tahun memimpin Indonesia. Kemudian kalau di rumah kalian, apakah sudah ada atau sudah diterapkan demokrasi ini? Apakah di rumah kalian jenengan semua pernah ditanya atau diberi kesempatan oleh orang tua tentang pendapat kalian? Misal orang tua memberi kesempatan, ayo sampean Ahmad besok setelah lulus SMP mau ke sekolah kemana? Atau orang tua sampean langsung menekan, besok Ahmad kalau sudah keluar atau lulus dari SMP harus sekolah di SMK Mambaulung, atau gimana? Jadi kalau di rumah sampean, di keluarga sampean sudah diberi kebebasan atau jenengan semua atau siswa-siswi ini diberi kesempatan yang lebar untuk mengungkapkan pendapat, berarti di rumah sampean, di keluarga Anda, siswa-siswi ini sudah diterapkan demokrasi. Kemudian apakah di kelas dengan diberi kesempatan ketika pilihan pilihan ketua kelas, diberi kesempatan atau wali kelas langsung menunjuk mana? Kalau wali kelas memberikan kesempatan untuk saling memilih, untuk mengajukan, berarti di sekolah sudah diterapkan demokrasi. Apakah dalam pembelajaran anak-anak diberi kesempatan untuk mengungkapkan pendapatnya, kemudian Pak Guru menanggapi, kemudian disimpulkan bersama? Kalau iya, berarti di sekolah sudah diterapkan demokrasi. Seperti itu demokrasi gambarannya. Dalam pandangan Abraham Lincoln, ingat Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk
rakyat, seperti di Indonesia ini. Kemudian prinsip-prinsip demokrasi, yaitu menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Ketika ada permasalahan, ada Mahkamah Agung, ada Mahkamah Konstitusi, ada Pak Polisi, kemudian ada hakim, seperti itu yang saling berkaitan. Kemudian menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Kemudian menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Kalau di Indonesia secara berapa lama? 5 tahun sekali. Sebentar lagi kalau di daerah kita akan ada pergantian bupati 01 dan 02. Maka ini adalah contoh-contoh demokrasi yang ada di negara kita. Pastikan memilih, kalau ada siswa-siswi yang usianya sudah 17 tahun lebih atau sudah memiliki KTP, maka memiliki hak suara untuk ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi di Banyuwangi ini. Kemudian membatasi pemakaian kekerasan sampai minuman jelas. Kalau di Indonesia sudah diatur dalam undang-undang, tidak boleh menggunakan kekerasan dimanapun, tidak boleh, sampai larangan minum minuman atau mabuk-mabukan atau menggunakan narkotika. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Kemudian menjamin tegaknya keadilan. Menurut Alamudi, sebagaimana dikutip oleh Sri Mulyani dan Saifullah dalam bukunya yang berjudul Ilmu Kewarganegaraan, suatu negara dapat disebut berbudaya demokrasi apabila memiliki soko guru demokrasi sebagai berikut, yaitu kedaulatan rakyat, tadi seperti Abraham Lincoln, dari, untuk, oleh rakyat. Kemudian pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. Kemudian kekuasaan mayoritas, jelas. Besok ketika pemilihan yang menang yaitu yang banyak suaranya. Hak-hak minoritas tetap diberikan. Kemudian jaminan hak asasi manusia, jelas. Ini tidak hanya Indonesia atau undang-undang saja yang mengatur, namun dalam agama kita sudah juga diatur. Maka haram hukumnya ketika hak orang lain kalian ambil, tidak boleh. Kalau contoh kecilnya ketika ada ketika di jadwal piket, jangan lupa hak saya Pak untuk ikut untuk di sekolahan piket itu, yang lain biarkan. Jangan lupakan ada kewajiban asasi manusia, bukan hak asasi manusia saja, tapi ada kewajiban asasi manusia. Pemilihan yang bebas dan jujur, jelas ini ya. Pemilihan tidak boleh, misal ada partai ini, saya beri ini, coblos 0, misal seperti itu, tidak boleh. Maka harus dengan nurani pilih yang berpengalaman, yang jujur, yang baik, seperti itu. Kemudian persamaan di depan hukum, ya tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas, tidak boleh. Proses hukuman yang wajar, ya, tidak boleh melampaui batas. Kemudian pembatasan pemerintahan secara konstitusional, ya, tertulis, tertata, terstruktur, pluralisme sosial, ekonomi dan politik, nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama dan mufakat. Itu adalah beberapa tentang demokrasi. Mudah-mudahan waktu yang sedikit ini bisa kalian kembangkan. Kemudian pertemuan besok kita akan membahas tentang demokrasi di Indonesia. Sekarang prinsip-prinsip dulu, dan lain mudah-mudahan barokah. Subhanakallahumma wa bihamdika nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.